Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sindrom koroner akut atau disingkat juga dengan SKA. Nah, yang pertama itu saya akan jelaskan tentang definisinya. Jadi, sindrom koroner akut atau SKA atau disebut juga dengan akut coronary syndrome merupakan suatu keadaan yang darurat yang ditandai dengan awitan akut iskemia miokard yang terjadi akibat kematian otot jantung atau infark miokard. Nah, ada tanda gejala yang muncul pada penyakit SKA ini. Yang pertama itu ada nyeri dada seperti rasa tertekan, rasa dilemas-lemas, menjalar ke leher, lengan kiri dan kanan, serta ulu hati. Lalu yang kedua itu ada rasa terbakar dengan sesak nafas dan keringat dingin. Nah, yang ketiga itu nyeri merambat ke kedua rahang gigi kanan atau kiri, lalu ke bahu serta punggung. Dan yang keempat itu kembung pada ulu hati seperti masuk angin atau mah, mual dan muntah. Lalu yang kelima, cemas, dingin, pucat, kulit teraba lembab, frekuensi jantung dan pernapasan meningkat. Nah, ada beberapa klasifikasi dari SKA. Yang pertama itu ada infark miokard akut dengan elevasi segmen ST. Nah, infark miokard akut ini bisa ditegakkan jika terdapat keluhan angina pectoris akut disertai dengan elevasi segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Lalu yang kedua ada infark miokard akut non elevasi segmen ST, dan yang ketiga ada angina pectoris tidak stabil. Nah, infark miokard akut non elevasi segmen ST dan angina pectoris tidak stabil ini dapat didiagnosis atau ditegakkan jika terdapat keluhan angina pectoris akut tanpa elevasi segmen ST yang menetap di dua sadapan yang bersebelahan. Nah, ada penata laksanaan yang bisa dilakukan. Yang pertama itu memberikan terapi oksigen. Nah, dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kekurangan oksigen pada miokard yang mengalami cedera dan menurunkan beratnya ST elevasi. Dilakukan sampai pasien stabil dengan level oksigen 2-3 liter dengan nasal kanul. Lalu yang kedua itu diberikan nitrogliserin atau NTG. Nah, digunakan pada pasien yang tidak mengalami hipotensi. Lalu yang ketiga, memberikan morfin. Dilakukan untuk mengurangi kecemasan dan kegelisahan, serta untuk mengurangi nyeri akibat iskemia, meningkatkan kapasitas vena atau venous capacitance, lalu menurunkan tahanan pembuluh sistemik, nadi dan tekanan darah agar tekanan darah itu dapat menurun. Sehingga prelude dan afterload-nya juga akan menurun. Nah, yang menyebabkan beban miokard itu akan berkurang, pasiennya juga akan menjadi tenang, tidak kesakitan. Terus dosis dari morfin ini 2-4 mg dilakukan dengan melalui intravena, dan harus diperhatikan efek samping dari pemberian morfin ini seperti mual, bradikardi, dan depresi pernapasan. Lalu yang keempat itu aspirasi. Nah, aspirasi ini diberikan jika tidak ada kontraindikasi seperti ulkus gaster dan asma bronkial. Lalu yang kelima itu diberikan antitrombolitik seperti clopidogrel dan ticlopidin. Nah, digunakan itu untuk menurunkan kematian vaskular dan non-fatal infark miokard. Nah, asuhan keperawatan itu yang pertama yang pasti melakukan pengkajian. Nah, pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui status kesehatan pasien terkini, untuk mendeteksi komplikasi dan perubahan status pasien. Nah, pengkajian itu yang pertama itu dilakukan mengevaluasi nyeri dadanya. Lalu yang kedua itu mengkaji frekuensi dan irama jantung distripnia. Distripnia itu bisa mengindikasikan pasien yang
mengalami ketidakcukupan oksigen ke miokardium. Lalu yang ketiga itu mengkaji bunyi jantung S. Bunyi jantung S ini menunjukkan kegagalan ventrikel kiri. Lalu yang keempat itu mengukur tekanan darahnya untuk menentukan respon terhadap nyeri dan terapi yang dilakukan, serta mencatat tekanan nadinya. Lalu yang kelima mengkaji nadi perifer, frekuensi, irama, dan volumenya. Lalu yang keenam itu mengevaluasi warna dan temperatur kulit. Lalu ada juga mengauskultasi lapang paru dengan interval yang sering untuk mendeteksi gagal ventrikel seperti crackles pada dasar paru. Lalu mengkaji motilitas usus trombosis arteri mesenterika. Lalu mengobservasi haluan urin dan periksa adanya edema. Keduanya itu merupakan tanda dari shock kardiogenik. Lalu memeriksa jalur dan sisi intravena secara sering. Nah, diagnosa yang dapat muncul pada pasien SKA ini yang pertama ada nyeri akut yang berhubungan dengan iskemia miokard akibat sumbatan arteri koroner. Nah, tindakan keperawatan yang dapat dilakukan itu yaitu manajemen nyeri. Yang pertama, kaji nyeri secara komprehensif meliputi lokasi, karakteristik, awitan, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas atau beratnya nyeri, dan faktor presipitasinya. Lalu yang kedua, mengobservasi isyarat nonverbal dari ketidaknyamanan, khususnya dalam ketidakmampuan untuk komunikasi secara efektif. Lalu yang tiga, gunakan komunikasi terapeutik agar klien dapat mengekspresikan nyerinya. Lalu kaji latar belakang budaya klien, lalu tentukan dampak nyeri terhadap kualitas hidup seperti pola tidur, nafsu makan, aktivitas kognitif, mood, hubungan, pekerjaan, tanggung jawab, dan peran. Lalu kaji pengalaman individu terhadap nyeri, evaluasi efektivitas tindakan mengontrol nyeri yang telah digunakan, berikan dukungan terhadap klien dan keluarga, kontrol faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon pasien terhadap ketidaknyamanan, lalu anjurkan klien untuk memonitor nyerinya sendiri, anjurkan klien untuk meningkatkan tidur atau istirahat yang cukup, ajarkan penggunaan teknik non-farmakologi seperti teknik relaksasi, imajinasi terbimbing, terapi musik, distraksi, terapi panas dingin, atau massage atau pijat. Lalu modifikasi tindakan mengontrol nyeri berdasarkan respon kliennya. Lalu anjurkan klien untuk berdiskusi tentang pengalaman nyeri secara tepat, observasi kenyamanan klien terhadap manajemen nyeri, berikan pendidikan kesehatan tentang nyeri seperti penyebab, durasi nyeri, dan tindakan pencegahan. Lalu beritahu dokter jika tindakan tidak berhasil atau terjadi keluhan. Lalu informasikan kepada tim kesehatan lainnya atau anggota keluarga saat tindakan non-farmakologi dilakukan untuk mendekati preventif. Nah, intervensi yang kedua itu bisa dengan pemberian analgesik. Yang pertama itu tentukan lokasi dari nyerinya, karakteristik, kualitas, dan keparahan sebelum pengobatan. Lalu berikan obat dengan prinsip 5 benar. Terus cek riwayat alergi obat. Terus lihatkan klien dalam pemilihan analgesik yang akan digunakan dan pilih analgesik secara tepat atau kombinasinya lebih dari satu analgesik jika telah diresepkan oleh dokter. Lalu diagnosa yang kedua itu ada penurunan curah jantung berhubungan dengan penurunan aliran darah koroner. Nah, tindakan keperawatannya itu yaitu perawatan jantung. Yang pertama, evaluasi adanya nyeri dada dari intensitas, lokasi, rasiasi, durasi, dan faktor dari pencetus nyeri itu. Lalu yang kedua, lakukan penilaian komprehensif terhadap sirkulasi perifer dengan mengecek nadi perifer, edema, pengisian kapiler, dan suhu ekstremitas. Lalu yang ketiga, ciptakan hubungan yang saling mendukung antara klien dan keluarga. Yang keempat, anjurkan klien untuk melaporkan adanya ketidaknyamanan dada. Lalu yang terakhir, tawarkan dukungan spiritual untuk klien dan keluarga. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi SKA. Terima kasih.